Halo sobat semua, kembali lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan membahas soal-soal SKB, SKB Guru SD, SKB Pendidik, SKB Pedagogi. Hari ini kita akan membahas dengan full pembahasan untuk teman-teman semua. Baiklah, seperti biasa, teman-teman jangan lupa subscribe channel kami ya, agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman untuk share video kami, dan jangan lupa juga di like dan di komen bagi teman-teman yang ingin meninggalkan pesan di kolom komentar. Baiklah, hari ini teman-teman kita akan membahas 15 soal seperti biasa, dan selanjutnya akan ada jeda beberapa detik sebelum kita membahas jawaban yang paling benar. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja membahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Guru diharuskan memiliki kemampuan berpikir yang tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Berarti, sikap guru harus memiliki A. Keluasan kognitif, B. Keterbukaan psikologis, C. Keajengan spiritual, atau D. Pribadi sebagai pemimpin. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal di atas adalah A. Keluasan kognitif. Karena bila dalam menghadapi situasi baru, guru akan berpikir kritis dan kreatif. Soal nomor 2. Salah satu bentuk kompetensi kognitif guru di antaranya adalah A. Menjelaskan konsep faktual, B. Memberikan contoh perilaku, C. Memberikan contoh gerak dasar, atau D. Memiliki rasa kasih sayang. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menjelaskan konsep faktual, karena hal tersebut sangat berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Soal nomor 3. Dengan diberikan berbagai bentuk permainan kubus, segitiga dan silinder, anak bisa memilih dan mencocokkan gambar-gambar yang ada di dalam sebuah program komputer. Kegiatan seperti ini dapat diartikan sebagai aktivitas bermain yang melibatkan A. Seluruh tubuh dan pikiran, B. Bagian tubuh saja, C. Hanya pikiran, atau D. Fisik semata. Jawaban yang paling tepat adalah seluruh tubuh dan pikiran, karena aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik dan mental, yaitu belajar sambil melakukan suatu aktivitas. Soal nomor 4. Dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya, apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Maka teknik tersebut termasuk A. Mengemukakan jawaban masalah, B. Reaksi terhadap jawaban yang salah, C. Latihan pengulangan, atau D. Diskusi pemecahan masalah. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Reaksi terhadap jawaban yang salah. Karena pada prakteknya, guru harus menunjukkan sikap positif, tidak langsung memvonis sesuatu soal itu salah. Soal nomor 5. Guru mengawasi aktivitas belajar semua siswa dalam pelajaran penjas, termasuk strategi pembinaan yang dinamakan A. Pengamatan menyeluruh, B. Terabaikan yang bersifat selektif, C. Keterlibatan langsung, atau D. Strategi penanganan dari dekat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pengamatan menyeluruh. Karena pengamatan dan pengawasan tertuju pada siswa secara langsung dan menyeluruh. Soal nomor 6. Cara penerapan disiplin yang diterapkan Carter, yaitu bila siswa melakukan pelanggaran pertama, maka dihukum dengan A. Orang tuanya dipanggil, B. Dipanggil kepala sekolah, C. Siswanya diperingati, atau D. Siswa dikucilkan selama 10 menit. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Siswanya diperingati, karena cara ini merupakan pelanggaran yang paling ringan dan dilakukan yang pertama. Soal nomor 7. Pada dasarnya strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut, kecuali A. Membuat asosiasi, B. Membedakan, C. Membuat skema, atau D. Mengingat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Membuat skema. Karena tujuan penggunaan teori behavioristik dalam strategi pembelajaran adalah bukan membuat skema. Soal nomor 8. Pada waktu Pak Slamet mengajarkan bidang studi IPS, dia menerapkan pembelajaran melalui menemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Slamet diantaranya adalah
A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. B. Menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis. C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. Atau D. Menyusun prosedur yang tepat untuk mengerjakan tugas. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. Karena dalam pembelajaran melalui menemukan, intinya adalah kerja kelompok, penugasan, dan berbagi informasi. Soal nomor 9. Dalam proses pembelajaran, siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas bersama dengan teman-temannya. Hal ini dilakukan agar siswa dapat A. Mengobrol bersama, B. Bertukar informasi, C. Saling percaya, atau D. Saling memahami. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan di atas adalah B. Bertukar informasi. Karena dengan mengerjakan tugas bersama, siswa dapat berbagi informasi dan saling mengoreksi, bahkan berperan sebagai tutor sebaya untuk temannya. Soal nomor 10. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, atau D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Karena dengan memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Soal nomor 11. Dalam pembelajaran konstruktivisme, lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa. Untuk itu, evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut, kecuali A. Pengetahuan saja, B. Pengetahuan dan kinerja, C. Sikap dan kinerja, atau D. Sikap, pengetahuan, dan kinerja. Maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Pengetahuan saja. Karena dalam hal tersebut, bukan aspek pengetahuan saja yang perlu dievaluasi, namun juga aspek-aspek lainnya. Soal nomor 12. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada A. Masa lalu dan masa depan, B. Masa sekarang dan masa lalu, C. Masa siswa belajar, atau D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Masa sekarang dan masa lalu. Karena dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa, diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan masa lalu. Soal nomor 13. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan, antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran, B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa, C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa, atau D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, maka guru harus dapat memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa-siswanya. Soal nomor 14. Pernyataan berikut adalah contoh kegiatan bagaimana cara melatih intelijensi secara berimbang adalah A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu, B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah, C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa, atau D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui tingkat intelijensi primer siswa. Baiklah, soal terakhir. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan, B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi, C. Siswa diajak berkarya wisata, atau D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jawaban yang paling tepat adalah
D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Karena kegiatan tersebut dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Demikianlah pembahasan soal kita hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan terus belajar untuk menjalani hari-hari agar dapat lulus menjadi PNS di tahun ini. Jangan lupa terus semangat untuk terus belajar dan jangan lupa juga terus dukung channel kami dengan cara di-subscribe dan jangan lupa juga buat kawan-kawan untuk terus like, share dan komen video kami sebanyak-banyaknya agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang memiliki kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.